Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur Tuhan kembali memberi kesempatan untuk kita bersekutu dengannya melalui renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma edisi Rabu 18 Maret 2026. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah kasih sayang Tuhan yang tiada berkesudahan bagi kami anak-anak-Mu. Kasih setiamu sungguh nyata dalam setiap langkah hidup yang kami jalani sampai dengan saat ini. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi berkati kami semua. Amin. Yesaya 60 ayat 11 sampai 18. Namun saya membaca ayat 15 sampai 16. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak dilalui seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Melalui pembacaan firman ini, kita merenungkannya dengan tema dari kegelapan menuju terang Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, minggu ini kita masih ada dalam minggu Prapaskah keempat dan kembali mengingatkan bahwa Minggu Prapaskah adalah masa di mana kita diajak untuk merenung firman Tuhan, merenung hidup kita, bertobat dan kembali kepadanya. Nabi Yesaya menyampaikan pengharapan besar bagi umat Israel, bagi umat Tuhan, bahwa dari keadaan yang gelap dan hancur, bahwa Tuhan membawa umatnya kepada terang kemuliaan. Allah berjanji bahwa Dia akan mengangkat mereka dari kegelapan menuju kepada kemuliaan. Saudara-saudara, melalui bacaan firman Tuhan ini ada beberapa pokok perenungan bagi kita, dan izinkan saya menyampaikan dua pokok saja, yaitu mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 18. Ada dua bagian atau dua pokok untuk menjadi perenungan bagi kita, sekali lagi melalui tema dari kegelapan menuju terang Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan membuka jalan pemulihan. Ayat 11 sampai 14. Di sana dikatakan pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Saudara-saudara, gambaran ini menunjukkan bahwa pemulihan yang tidak terbatas, kemudian berkat Tuhan yang mengalir terus. Keadaan mereka begitu memprihatinkan. Keadaan mereka tidaklah sebagaimana yang diharapkan. Ya, sungguh mereka berusaha dan Tuhan kemudian berjanji akan mengangkat, akan membuka jalan pemulihan bagi mereka. Dalam Prapaskah kita diingatkan bahwa dosa menutup hidup kita. Tidak ada jalan terbuka. Selalu saja ada rintangan, hambatan. Namun, pertobatan mengingatkan kita, menjamin bahwa dengan pertobatan membuka kembali pintu anugerah. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat pada kala itu juga, supaya mereka datang kepada Tuhan dan membuka hati, membuka diri kepada anugerahnya. Demikian juga dalam masa Prapaskah ini,
Mari supaya kita betul-betul mempersiapkan hati diri kita menyambut Sang Juru Selamat, menerima anugerahnya. Saudara-saudara, mungkin juga ada pintu hati kita yang tertutup saat ini. Datanglah kepada Tuhan, karena bisa jadi Dia rindu memulihkan, bukan untuk menghukum kita. Karena itu, sekali lagi, apabila ada pintu hati kita yang tertutup, marilah datang kepada Tuhan. Percaya Dia mampu memulihkan, bukan untuk menghukum. Karena Dia adalah Allah yang bukan pendendam. Itu poin yang pertama bagi kita. Yang kedua, ayat 15 sampai 18. Khususnya dalam pembacaan kita tadi, ya, kita melihat poin yang kedua yang cukup penting bagi kita ialah Tuhan mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Ini sangat kebutuhan kita banget, Bapak, Ibu. Ya. Poin yang kedua yang kita dapatkan bahwa Tuhan mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Di sana firman Tuhan berkata, sebagai ganti keadaanmu yang dahulu ditinggalkan, Allah mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan. Apa yang dapat kita renungkan pada poin yang kedua ini? Di sana kita bisa melihat pesan utama, yaitu Tuhan sanggup mengubah masa lalu kita. Sekali lagi, Tuhan sanggup mengubah masa lalu kita. Karena itu mari supaya kita datang kepadanya. Apapun masa lalu kita, Dia mampu mengubahnya. Luka, kegagalan, bahkan mungkin dosa kita bukan akhir. Dalam terang Paskah, kita merenungkan bahwa kita melihat salib sebagai tempat dari kehinaan menjadi kemuliaan. Mari datang pada salib itu. Percayalah, Dia dapat mengubah kehinaan menjadi kemuliaan. Di dalam Tuhanlah kita dapat menemukan bahwa diri kita istimewa. Di dalam Tuhanlah kita menemukan kekuatan. Jangan terjebak rasa bersalah. Masa lalu yang buruk, entah itu karena luka, kegagalan, dan lain sebagainya. Serahkan masa lalu saudara kepada Tuhan. Dia sanggup mengubahnya menjadi kemuliaan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam kami memaknai Minggu Prapaskah, untuk kami merenung, bertobat dan kembali kepada-Mu, mengandalkan Engkau. Karenanya kami bersyukur untuk firman ini. Kami meyakini sungguh Tuhan, bahwa Engkau dapat mengangkat kami dari kegelapan menuju terang Kristus. Karenanya kiranya Engkau menilai kami satu persatu dalam segala persoalan pergumulan. Masa lalu kami Tuhan ubahkan menjadi kemuliaan. Terpujilah Engkau ya Allah atas firman-Mu. Berkatilah setiap kami jemaat GKP Halim, simpatisan, dan para pendengar renungan ini. Dalam segala pergumulan hidup, dalam pergumulan beban berat, sakit penyakit, pekerjaan, keluarga rumah tangga, Tuhan memberkati senantiasa. Ini syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.